Oh ya, siap. Sebelum makan cuci tangan dulu, Pak. Ya, siap. Sebelum cuci tangan, cuci piring sekalian, Pak. Ya, begitu harus kita. Iya kan? Jadi surganya anak di bawah telapak kaki ibu, surganya ibu di bawah telapak kaki suami, surganya suami di bawah telapak kaki istri. Istri tergantung bagaimana dia mendidik anak, berarti berada di bawah telapak kaki anak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua kaki ada surga. Sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ini masalah pendidikannya, maka kita harus memperhatikan betul pendidikan keluarga. Yang kedua pendidikan sekolah, ini pusat pendidikan yang kedua sekolah. Ya, harus bisa memilihkan sekolah yang menjamin pendidikan agamanya khususnya. Lalu yang ketiga, pusat pendidikan yang ketiga adalah masyarakat, kan disebut pusat pendidikan yang sampai sini. Ya. Lalu yang keempat itu maqamul ibadah, tempat-tempat ibadah, masjid atau musola ini menjadi pusat pendidikan yang keempat. Maka anak kita ajak untuk aktif ke masjid. Nabi perintah muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat saat anakmu berusia 7 tahun. Usia 7 tahun itu sudah bisa menjaga kesucian masjid, ya, dan ketenangan masjid. Ya. Lalu yang terakhir, ya, sebagai pusat pendidikan yang terakhir adalah medsos sekarang ini. Ya. Medsos itu apa? Media sosial, ya kan? Wah, itu sekarang malah sangat besar pengaruhnya itu. Medsos ini. Orang kan bangun tidur yang dicari kan HP. Mau tidur aja HP dulu. Ya begitu. HP luar biasa sekarang. Pulang dari pergi kemana begitu sampai rumah nggak ada istri nggak masalah. Asal HP-nya tidak tertinggal. Iyalah begitu, ini faktanya sekarang itu. Jadi hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Lalu yang kelima, hak mendapatkan keadilan. Jadi anak-anak kita itu harus diperlakukan secara adil. Ya. Ceritanya itu ada seorang ayah, ya,
memangku anaknya laki-laki, di pangkunya, sebelumnya dicium dulu baru dipangku. Tiba-tiba datang anak perempuannya. Anak perempuannya itu adiknya sang anak tadi, hanya disambut saja biasa tanpa dicium dan tanpa diletakkan di pangkuannya. Oleh Rasul dikritik itu. Kenapa kamu perlakukan beda? Bahkan dalam hadis itu disebutkan kalau memberi sesuatu kepada anak laki-laki dan anak perempuan, maka dahulukanlah memberi kepada anak perempuan. Jadi bapak-bapak kalau misalnya pergi dari pasar ya, pulang bawa kerupuk 2 gitu, nah, padahal punya anak laki-laki dan anak perempuan, biasanya kan ya, bawa kondur gitu kan, sambil bawa kerupuk, maka kerupuk itu berikan dulu kepada anak laki-lakinya apa anak perempuannya? Anak perempuannya dulu yang diberi, baru anak laki-laki. Ya. Ini secara fisiologis nampaknya bisa dibenarkan. Kalau cah lanang kuwi buyannya nek adikku sing wedok dikai, aku mesti dikai. Tapi kalau diberikan ke laki-laki dulu, yang adiknya yang perempuan itu sudah mimpi-mimpi, waduh aku harus dikai enggak gitu. Ya, makanya perintahnya Nabi itu prioritaskan berikan dulu kepada anak perempuan. Ini masalah keadilan ya. Kalau hak mendapatkan cinta kasih juga. Yang tidak kalah pentingnya yang ketujuh, hak untuk bermain. Bermain ini ternyata hak anak ya. Ya. Ada, saya kutip ini pendapatnya Sayyidina Ali ini ya. Sayyidina Ali mengatakan, jadikanlah dirimu teman bermain untuk anakmu saat anakmu berusia 7 tahun yang pertama. 7 tahun yang pertama itu usia 0 sampai 7 tahun. Orang tua hendaknya berfungsi sebagai teman bermain untuk anak-anaknya. Rasul sendiri diperlakukan oleh cucunya Hasan Husain seperti itu. Pernah suatu hari Rasul sedang sholat ya, sholat berjamaah. Tiba-tiba Hasan dan Husain masuk ke masjid. Pas Nabi sedang sujud, apa yang dilakukan oleh Hasan dan Husain? Naik di punggungnya, tumpaki. Apa yang dilakukan oleh Nabi saat cucunya naik di punggungnya? Sujudnya diperlama. Sehingga setelah selesai sholat, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, tadi kok ada salah satu sujudnya yang lama, itu ada apa? Ya, Rasul menjawab, cucuku naik di punggungku dan aku tidak ingin mengganggu dia. Bagus sekali itu. Cucuku naik di punggungku dan aku tidak ingin mengganggu dia. Kita kadang-kadang kita kalau ada anak rame di masjid, marahnya sampai ubun-ubun. Ya marah-marah ya, diberi pengarahan yang bagus, tapi jangan sampai kemudian orang otak masjid, ramean masjid. Di Bantul itu pernah saya lihat ada masjid yang ada tulisan untuk anak-anak dilarang masuk masjid. Wah, kan. Ya menurut saya kurang bagus. Ya. Kalau anak-anak dilarang masuk masjid, orang tua mati, siapa yang akan melanjutkan misi masjid? Padahal orang tua kan dari ngenteni metune nyawa. Namanya aja tua. Ngenteni metune nyawa. Gitu ya. Jadi perlu. Ini bagus ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian saya lanjutkan, jadikanlah dirimu pendidik yang disiplin untuk anakmu saat ia berusia 7 tahun yang kedua. 7 tahun yang kedua itu usia 7 sampai 14 tahun. Nah, kita sebagai orang tua berfungsi sebagai pendidik yang disiplin, memberi contoh yang bagus. Di sini ini perlu hati-hati kita sebagai orang tua. Anak kan sangat mencontoh. Ya. Anak itu lebih senang mencontoh daripada mendengar.
nasihat. Dinasihati nggak mesti mempan, tapi kalau diberi contoh lebih jos gitulah. Ya. Nah saya sampaikan, ya, kalau kita naik kendaraan tiba-tiba ada lampu merah kita langgar saja, maka kita dosa satu, dosa melanggar lampu merah. Tapi kalau kita sedang boncengkan anak, lampu merah dilanggar, dosanya double. Dosa melanggar lampu merah dan dosa memberi contoh buruk kepada anak. Dan ini ternyata tidak berhenti di sini. Nah, suatu saat anak kita boncengkan cucu kita, lampu merah dilanggar, kata cucu kita, Pak, lampu merah kalau dilanggar, ora apa-apa mbahmu yang ini biar. Iya kan, mbahmu yang ini biar. Nanti sampai buyut, mbah buyutmu ini biar. Ya kan, ini dosanya mengalir kita. Maka perlu diberi contoh yang bagus. Lalu yang ketiga, kata Sayyidina Ali, jadikanlah dirimu sahabat untuk anakmu. Nah, saat ia berusia 7 tahun yang ketiga. Nah, jadi 7 tahun yang ketiga itu berarti 14 sampai 21. Nah, kita menjadi sahabat. Sahabat itu kan tempat curhat. Jadi bisa ada jadi tempat curhat untuk anak-anak kita. Setelah itu lepaskanlah anakmu. Anakmu bukanlah milikmu. Anakmu adalah milik zamannya. Bagus sekali loh. Anak itu bukan milik kita, milik zamannya. Kamu punya anak 4, laki-laki semua. Sekarang sudah menikah semua. Itu di rumah itu saya tinggal berdua sama istri. Butung gitu. Ya. Anak saya itu datang kalau malam minggu aja. Ini datang nih ke rumah ini. Itu pun belum tentu. Ya kan? Nah, kalau suatu saat saya telepon, dia kabarin, oh Pak kok telepon, malah ketakon, apa telepon? Iyalah, ya kangen karo kowe ngono. Jadi bapak orang itu kangen karo anak. Jawabannya kan, nah anak kok orang kangen ya Pak. Nah anak orang kangen karo bapak. Ya, kangen sama bapak nih, kangen anak. Begitu, jadi memang anak itu kalau sudah dewasa, sudah betul kata Sayyidina Ali, ya, setelah itu lepaskanlah anakmu. Anakmu bukanlah milikmu, anakmu adalah milik zamannya. Ya, jadi anak itu punya hak bermain ya, pada saat dia masih kecil. Kemudian yang di sini ya, saat bayi lahir nanti bisa dibaca ya, nah, dibaca di rumah. Lalu saya tekankan juga di sini pendidikan Al-Quran. Pendidikan Al-Quran itu kadang-kadang kita abaikan. Ya. Maka penting kita didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Ya. Anak harus bisa membaca Al-Quran, itu mutlak itu ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum bisa baca, mulai baca. Pegang Iqra. Ya. Nanti bisa untuk ngetes anaknya. Ini apa? Oh ini do Pak, do bagus, pintar kamu. Kelihatannya itu bapaknya sudah ngetes, padahal bapaknya lagi takon ke anak ini do loh. Nah itu kiat-kiat khusus ini, ya, untuk supaya anak semangat untuk belajar baca Al-Quran. Ini ada halaman 7 saya tulis. Ya. Orang bijak berkata, kalau kamu berpikir untuk masa 1 tahun, tanamlah jagung. Kalau kamu berpikir untuk masa 10 tahun, tanamlah pohon. Kalau kamu berpikir untuk masa 100 tahun, didiklah anak. Dan kalau kamu berpikir untuk masa 1000 tahun, didiklah anak dengan Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan memperpanjang usia dunia. Selama Al-Quran masih ada, dunia tidak akan kiamat. Itulah jaminan Allah dan Rasulnya. Untuk itu, ya, marilah kita berikrar. Kalau di sana ada 1000 penggerak pendidikan Al-Quran,
sayalah orang yang ke-1000. Kalau di sana ada 100 penggerak pendidikan Al-Quran, sayalah orang yang ke-100. Kalau di sana ada 10 penggerak pendidikan Al-Quran, sayalah orang yang ke-10. Dan kalau di sana hanya ada 1 penggerak pendidikan Al-Quran, pasti itulah saya. Ini ikrar yang sangat bagus ya, buat kita bersama. Nanti lengkapnya bisa dibaca dan kita masih ada waktu 5 menit ternyata untuk tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Ustaz Muhammad Budianto yang telah memberikan kita tambahan ilmu terkait dengan hak-hak anak dalam Islam. Tadi sudah banyak disampaikan bahwa di Indonesia juga sudah diatur terkait dengan hak-hak anak, itu ada di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, dan ternyata di PBB juga disampaikan terkait dengan hak anak. Jadi sebelum kita tutup, monggo kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah untuk berdiskusi atau ada hal yang ingin ditanyakan. Kami beri kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Monggo, ada mboten? 1 di belakang gitu, 1. Monggo Bu, bisa maju mawon karena mic-nya nggak sampai ke belakang. Ada lagi mboten? Kita berikan 3 kesempatan. Iya, pertanyaannya bagus sekali Bu ya. Mengenai orang tua ya, yang ternyata orang tuanya menjadi penjahat gimana. Itu anak soleh itu menurut Imam Al-Ghazali, anak soleh itu bermanfaat untuk 3 orang. 1 untuk anak yang bersangkutan, yang kedua untuk orang tuanya, yang ketiga untuk para pendidiknya. Bermanfaat untuk 3 orang itu. Nah, kalau menurut saya, wah ini menurut saya agak berbeda dengan Imam Al-Ghazali, tapi nggak apa-apa. Anak soleh itu hanya bermanfaat untuk 2 orang saja. 1 untuk anak yang bersangkutan, yang kedua untuk pendidiknya. Nah, orang tua gimana? Orang tua ia mendapatkan manfaat dari anak soleh kalau ia ikut mendidiknya. Itu. Kalau orang tua tidak ikut mendidiknya, maka dia tidak mendapatkan bagian dari pahala anak soleh. Dalilnya apa Pak? Mungkin ada yang dalil. Dalilnya saya hanya pakai akal. Pakai akal ini. Dalil itu kan ada nakli, ada akli. Kalau ada seorang wanita diperkosa oleh seorang laki-laki, kan berarti jahat kan laki-lakinya itu. Wanitanya itu berdosa enggak? Nah, wanitanya berdosa enggak kalau diperkosa oleh seorang laki-laki? Jawabannya tidak berdosa. Kecuali kalau minta diperkosa lain. Lalu hamil, gitu loh. Hamil, lahir anaknya itu berdosa enggak? Tidak, anaknya suci, begitu, ya, anaknya suci. Lalu dididik baik-baik oleh ibunya menjadi anak soleh. Pertanyaannya, laki-laki yang memperkosa dapat pahala enggak? Ayo, ya tidak, ya kan? Kalau sampai ada yang jawab dapat Pak, oh nanti saya suruh orang memperkosa dapat pahala. Iya, jadi kalau orang tuanya jahat, artinya tidak mendidik, malah mendidik yang buruk, ya, memberi contoh buruk, maka orang tua itu tidak mendapatkan pahala dari anaknya yang menjadi soleh. Karena kesolehannya dia bukan dari usahanya dia. Nah begitu, ya ini pendapat saya. Mungkin ada yang punya pendapat lain, silakan aja. Ya, jadi
orang tua ini memang berkewajiban untuk mendidik. Mendidik itu hal-hal yang baik tentunya. Lalu yang kedua mengenai abortus atau aborsi ya. Dalam Islam itu ya, selama tidak ada hal-hal yang sifatnya darurat, maka tidak boleh melakukan aborsi. Nah, daruratnya apa? Kok kemudian diperbolehkan? Daruratnya adalah membahayakan kesehatan ibunya. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu hamil, ya, lalu oleh dokter ini diprediksi, dokternya bilang ini harus ada yang dikorbankan salah satu, anaknya apa ibunya? Maka jawabannya adalah yang dikorbankan jawab anaknya. Dalilnya adalah ya itu di dalam Islam itu kan ada 5 maqasidut tasrih. 5 maqasidut tasrih itu 5 tujuan ditetapkannya syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang berikutnya lagi adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Yang keempat adalah hifdzun nasal, menjaga keturunan nasal itu. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Ini harus harus urut. Hifdzuddin, menjaga agama. Kita boleh perang, ya, perang membunuh, ya kan, membunuh atau dibunuh, gitu, dalam rangka untuk menjaga agama. Nah, itu namanya hifdzuddin. Lalu bawahnya hifdzun nafsi, ya, bawahnya lagi hifdzul aqli. Nah, kalau misalnya ya, ada orang yang diprediksi dokter ini otaknya harus dioperasi untuk menyelamatkan jiwanya. Namun kalau dioperasi nanti akalnya jadi rusak, maka harus dioperasi atau tidak? Jawabannya dioperasi, karena menjaga jiwa lebih diutamakan daripada menjaga akal. Kemudian yang keempat itu hifdzun nasal. Ada seorang ibu punya hamil, ya, hamil, tapi kemudian diprediksi ini mau bahaya, ini harus salah satu dikorbankan. Maka yang dikorbankan adalah yang urutan lebih rendah, yaitu nasal, keturunan, anaknya yang dikorbankan. Tapi yang ditanya dokter ini dengan suaminya. Kalau suaminya ditanya, Pak, Bapak milih anak apakah milih istri? Jawabannya bapaknya bisa saya pilih anak. Anak kan bisa diganti, istri kan banyak gantinya. Itu bapak kurang aja. Kan bapak kurang aja. Jangan begitu. Lalu yang terakhir hifdzul mal, ya, hifdzul mal itu menjaga harta. Harta bisa aja kita korbankan untuk menjaga keturunan, gitu ya, untuk menjaga yang lebih atas, ya. Nah, begitu ya, ini urutan tentang aborsi. Jadi boleh melakukan aborsi kalau memang darurat, itu membahayakan. Dan yang tahu membahayakan dan tidak adalah orang yang ahlinya. Orang ahlinya itu apa? Dalam hal ini tentu saja dokternya, ya. Makanya kalau dokter mengatakan jangan berpuasa, Pak, kita boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Ya. Bapak kalau berpuasa nanti bisa bahaya. Ya, jangan berpuasa. Walaupun puasa perintah agama, perintah ini, tetapi ini ya, darurat. Maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya. Termasuk makanan. Ya. Babi itu haram. Boleh nggak kita makan? Boleh, asal dalam keadaan darurat, tidak ada makanan lain. Jadi Pak AR itu pernah ditanya, Pak, hukumnya kodok itu boleh nggak? Jawabannya Pak AR, di sini masih ada ayam kan? Oh banyak, makan dulu ayamnya. Ayamnya habis, makan dulu. Sapi ada nggak sapi? Ada, sapinya habiskan dulu.
Nanti kalau sudah habis semua silakan makan kodok, makan babi gitu. Betul juga Pak R itu. Pak R itu jawabannya biasanya enteng-entengan ya kan. Ya, saya senang tanya jawab Pak R dulu itu dengan tanya jawab Pak R sama Pak Muklas Abdul di radio PT Dewi Kota Perak, almarhum Radio Kota Perak. Almarhum ada lagi. Iya. Demikian bapak-bapak ya, mohon maaf lebih 5 menit dari rencana itu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini bisa diaso kondur ini, ya, kopian ini bisa dibaca ulang di rumah. Kalau mau ngisi pengajian bisa aja nama saya diganti dengan nama bapak atau ibu. Boleh aja nanti fotokopi. Ikhlas saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun cekap deh Bapak Ibu untuk tanya jawab maupun diskusinya. Padahal tadi panitia sudah menyiapkan 3 hadiah, tapi ternyata cuma 1 yang bertanya. Jadi mohon nanti Gun bisa di bagian konsumsi atau bagian administrasi untuk bisa mengambil hadiahnya. Terima kasih.